Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zika Permata dengan NIM 2021-31088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS pada mata kuliah pemrograman web. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Codeigniter. Codeigniter 4 adalah sebuah kerangka kerja atau framework PHP yang mengikuti pola pengembangan model View Controller atau MVC. Lebih jelasnya, model sendiri di sini adalah untuk mengolah data aplikasi dan membantu menegakkan aturan bisnis khusus yang mungkin diperlukan oleh aplikasi. Model ini bertanggung jawab untuk mengakses dan memanipulasi data dari sumber data seperti database atau API eksternal. View adalah file sederhana yang biasanya berisi HTML dengan sedikit atau tanpa logika PHP. Tugas utama View adalah menampilkan informasi kepada pengguna. View mendapatkan data yang akan ditampilkan dari controller yang kemudian meneruskannya sebagai variabel yang dapat dieko ke dalam tampilan. Dan yang terakhir, controller. Controller sendiri bertindak sebagai kode penghubung untuk mengirimkan data bolak-balik antara view atau pengguna yang melihatnya dan penyimpanan data. Controller mengelola alur aplikasi dan memproses permintaan dari pengguna. Pada dasarnya, controller dan model adalah kelas-kelas sederhana yang memiliki tugas spesifik. Pola dari MVC ini sendiri memisahkan logika aplikasi dari presentasi sehingga memungkinkan kita untuk dapat membuat halaman web memiliki skrip minimal karena presentasi terpisah dari skrip PHP. Modelnya sendiri di sini mewakili struktur data dan juga view menampilkan informasi dan controller untuk mengatur alur dari aplikasi. Codeigniter 4 sendiri memungkinkan kita untuk mengorganisir file-file dengan baik, meskipun tidak memaksa struktur tertentu. Namun, sebagai kebiasaan yang baik, kita dapat membuat direktori baru di dalam direktori views untuk setiap controller dan menyimpan file view dengan nama yang sesuai dengan metode yang digunakan, agar dapat lebih rapi dan memudahkan kita. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial untuk cara penginstalan dari CI4. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama-tama harus kita lakukan, kita akan membuka codeigniter.com. Dan ini, seperti ini, https://codeigniter.com. Lalu kita bisa langsung aja ke download. Nah, nanti dia akan ada tampilan pilihan untuk ke Codeigniter 4 atau Codeigniter 3. Di sini kita akan menggunakan Codeigniter 3. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mendownloadnya saja dengan cara mengklik ini. Nanti jika sudah terdownload, kita bisa mengekstrak filenya ke dalam htdocs. Bentar. Di sini saya akan share screen. Nah, saat kita sudah selesai menginstal, kita bisa mengekstrak, lalu kita memindahkan ke folder atau ke file kita, yaitu ke dalam file XMPP, htdocs, lalu kita masukkan file codeigniter tadi ke dalam sini. Di sini saya memberi nama folder dari instalasi codeigniter 4 tadi dengan CI 4 ape, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa membuka XMPP seperti ini. XMPP. Di sini saya sudah membuka XMPP-nya. Nah, kita lalu men-start untuk Apache dan juga MySQL. Setelah itu, kita buka shell-nya.
Nah, lalu di sini kita jalankan untuk perintah untuk penginstalan dari si i4-nya. Untuk penginstalannya sendiri, kita bisa ketikkan cd garis miring xampp sesuai dengan direktori kita menyimpan tadi, htdocs, lalu diberi nama sesuai dengan file kita tersebut. Misalnya di sini file kita tadi namanya adalah ci4f. Nah, maka dia akan pindah ke direktori tersebut. Setelah itu, jika sudah masuk ke dalam direktori ci4f, kita bisa ketikkan php spark serve. Nah, nanti dia akan jalan seperti ini. Jika sudah jalan seperti ini, maka Coordinator 4 kita itu sudah berhasil terdownload. Lalu nanti untuk merunnya, kita bisa langsung aja mengcopy ini, kan? Kita bisa langsung klik aja, kita copy, lalu kita buka ke dimana kita akan menjalankannya. Nah, di sini contohnya di sini saya tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan seperti ini. Ini dia langsung mengarah ke sini karena sebelumnya untuk localhost saya ini sudah saya install dan sudah saya hubungkan dan di dalamnya sudah terdapat data-data saya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan VS Code. Oke, jadi di sini website yang akan saya buat itu untuk menampilkan data diri. Di sini tampilannya seperti ini. Tampilan yang pertama itu dari home. Di home ini ada summary of me, di mana di sini menampilkan about me. Di sini saya memperkenalkan diri saya, lalu ada tanggal lahir saya, dan juga ada footer, di mana footer ini menampilkan nama saya dan juga NIM saya, yaitu 2021-31088, dan juga tahun saat ini. Untuk menampilkan halaman seperti ini, di sini kita membuat tampilan pada bagian view, lalu kita masuk, kita buat directory CV, di mana di dalamnya terdapat data diri underscore php, lalu ada fax.php, ada index.php, dan juga pendidikan.php. Untuk tampilan awal atau tampilan pada home saat pertama kali tampil, di sini digunakan index.php untuk pengaturannya di index.php. Nah, pada bagian index.php ini, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk tampilan body yang ingin kita gunakan atau kita atur. Di mana di sini saya buat untuk background color-nya yaitu berwarna white dan juga seperti ini. Lalu ada navbar dengan warna ini dan navbar toggle icon-nya seperti itu. Nah, di sini juga ada jumbatron-jumbatronnya. Lalu ada kontainernya ukurannya berapa seperti itu. Atau batas dari tampilannya itu ukurannya berapa per berapa untuk tampilannya. Lalu juga ada card-nya. Untuk card-nya itu tuh ukurannya berapa dan berapa seperti itu. Dan ini untuk tampilan dari footer-nya atau yang bagian bawahnya ini. Untuk bagian footer ini seperti itu. Nah, setelah itu di dalamnya itu terdapat isinya, jadi isi dari tampilan ini sendiri, ini, di mana pertama-tama pada bagian paling atas itu saya membuat navbar, untuk navbarnya itu terdapat home, di mana nanti dia akan mengarahkan ke menu home, lalu
Selanjutnya itu ada ID untuk About Me, di mana dia akan mengarahkan ke data diri, lalu ada Education, mengarahkan ke bagian pendidikan, dan juga ada FAQ. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, di sini akan ditampilkan Summary of Me untuk Zoom button-nya atau pada bagian ini. Nah, jadi pada bagian ini kita tampilkan Summary of Me. Lalu selanjutnya di bagian dalamnya, kita membuat kontainer baru, di mana pada card-card-nya itu di sini berisikan about me dengan nama saya, dan juga ada juga date of birth atau tanggal lahir saya. Lalu di bagian footer, di sini ditampilkan nama dan NIM saya. Lalu untuk menampilkan tahun di bagian bawah ini, kita bisa langsung aja mengaplikasikan date Y ataupun tahun saat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya kita pindah ke bagian about me atau data diri. Di sini di data diri saya menampilkan informasi pribadi dan riwayat pendidikan saya. Lalu di sini saya tampilkan foto saya dan juga nama saya yaitu Adinda Mustika Permata. Dilanjutkan dengan keterangan bahwa saya adalah mahasiswa Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini juga ditampilkan riwayat pendidikan saya, lalu juga ada hobi dan juga ada juga pengalaman saya. Untuk mengatur data diri, kita masuk ke bagian file dengan nama data diri.php. Di mana pada data diri.php di sini, seperti yang tadi, di sini kita menggunakan CSS untuk pengaturan tampilannya, ada pengaturan body color-nya, ada pengaturan navbar, dan ada container, ada profile image, di sini diatur radius, border radiusnya, dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada untuk pengaturan footer-nya dan padding-nya berapa. Lalu di bagian navbar masih sama seperti yang bagian indeks karena untuk bagian navbar itu tidak berubah ataupun dia konsisten tampilannya sama di semua laman webnya. Jadi dia sama semua seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian awal, di bagian paling atas, di situ ditampilkan data diri, terus di mana di situ dituliskan informasi pribadi dan riwayat pendidikan saya. Dan berikutnya ada kontainer yang berisikan nama saya dan juga keterangan ini. Jadi di bagian ini. Nah, di bagian ini. Ada menampilkan nama saya di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian kelas kedua ini, di mana di sini untuk menampilkan riwayat pendidikan saya. Jadi menampilkan data ini. Di sini menggunakan list strong, di mana strong di sini dimaksudkan agar tulisannya itu menjadi bold atau tegas gitu. Nah, selanjutnya di sini dituliskan riwayat pendidikannya apa saja, lalu dilanjutkan dengan hobi. Lalu ada juga di sini untuk pengalaman saya dan juga di bagian paling bawah untuk footer itu sama di semua tampilannya, di mana di bagian footer selalu menampilkan nama saya dan juga NIM dan juga tahun saat ini, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian pendidikan, misalkan, atau education. Di education ini kita menampilkan jembutnya atau yang paling atas, bagian paling atas itu dengan nama pendidikan formal, riwayat pendidikan saya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Untuk bagian-bagiannya kurang lebih sama sebelumnya. Nah, misalnya nih, di sini kan karena kita sudah menggunakan code igniter ini, saat kita di VS Code ini, kita tuh bisa langsung merubah tampilannya nih. Misalnya di sini ITPLN, di sini menggunakan koma S1 Teknik Informatika. Nah, saya itu ingin menghapuskannya agar tidak perlu menggunakan koma. Nah, maka dia bisa di sini langsung diganti. Ataupun misalnya di sini saya ingin mengganti untuk sekolahnya nih. Misalnya kita di sini diganti saja SM. Nah, seperti ini.
Nah, misalnya seperti ini, kita mau diganti menjadi seperti ini datanya, itu bisa langsung aja kita save. Nah, lalu kalau udah kita langsung reload aja. Nah, maka dia langsung otomatis terganti. Itu adalah salah satu keuntungan di saat kita menggunakan localhost dan juga VI seperti itu. Lalu di bagian FAQs, di bagian ini, nah, di sini untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, di mana di sini ada what is my goals in 5 years, dan juga ada why jobs I find interesting, dan juga what will I do when I have a problem. Di sini menjelaskan beberapa hal tentang diri saya yang biasanya sering ditanyakan. Seperti itu. Untuk tampilannya sebenarnya tidak terlalu banyak berubah, di mana di sini selalu menggunakan Jumbotron untuk membuat tampilan-tampilan seperti ini, seperti itu. Ataupun card-cardnya, seperti itu. Jadi seperti ini. Untuk tampilannya itu tidak terlalu banyak berubah. Mungkin untuk penjelasan mengenai website tampilan saya kurang lebih tersebut. Eh, Jika ada kurangnya, mohon maaf. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.